emang udah mengkalkulasikannya pintar dan memang udah terbiasa gitu ya. Iya. Tapi emang di sini berarti dari Hasribo sendiri menggunakan komposisi double archer di sana. Junglernya di sana seorang Fenix ya. Habis lanernya Laville bakal menjadi damage yang sangat gila banget sih untuk fase mid game late game. Oke, kita bakal langsung masuk aja di game kedua. Hasribo versus Nako Spaceship pada malam hari ini, Jel. Yo, dan teman-teman semua yang pasti jangan lupa untuk diramaikan tuh di live chatnya. Dan yang pastinya kalau kalian mau ikutan ramaikan di kolom live chat, tentu saja kalian harus subscribe dulu biar semakin keren, semakin kece. Dan yang belum like, let's go di like dulu karena kita masih punya match ketiga juga nantinya. Dan yang belum share, let's go dong di share dulu biar kalian semakin keren. Masa main doang gitu kan, tidak mau subscribe, tidak mau like untuk dari channel game kesayangan sendiri gitu. Yes, betul sekali. Tapi memang di sini kita langsung lihat aja di game kedua pada malam hari ini. Udah langsung coba di steal aja manis-manis. Tapi kata ke itu tidak bisa. Saya menyimpan skill untuk ngambil jungle saya sendiri daripada diambil sama kalian gitu kan. Tapi nggak apa-apa, at least diambil sama teman sendiri kan dari Hasribonya. Tapi memang di sini kita lihat seorang Volcat juga udah mau beres junglingnya di sana. Bentar lagi kayaknya bau-bau bakal berkuda kembali sepertinya Volcat ya. Berkuda terus di setiap gamenya AOV di ASR regular season pada tahun ini ya. Tapi memang di sini kita lihat 4 player langsung ke arah atas. Orang dari Florentino juga bakal coba buy one dengan Richard, tapi di sana udah cukup bonyok sepertinya ya. Florentino yang milih pulang terlebih dahulu kayaknya, Jal. Iya, tapi hati-hati juga karena seorang Keito di sana. Ditinggal seorang diri sementara di kirinya di arah busnya ada 4 orang yang udah set up. Jadi bakal mancing sedikit sih. Karena kayak Keito nafsu udah deh itu. Tapi Assassin ternyata keluar juga dari arah bus dan memberikan pressure tambahan ke arah Team Hearts Reborn. Dan maybe mereka bakal mengincar untuk Dark Slayer-nya. Karena kalau lihat komposisi atau dari posisi mereka pun seperti dari Hearts Reborn bakal set up ke arah Abyssal. Dan juga dari Nako Spaceship harusnya ke Dark Slayer. Tapi ternyata Nako Spaceship bakal 3 orang langsung dikirim ke arah dari Abyssal Dragon. Bakal di start langsung oleh seorang Hound di sana. Tapi ada YGners dan juga dari seorang Assassin bakal siap-siap satu double trouble connect ke arah seorang Assassin. Dan FJ pun langsung saja masuk dalam satu bomba Hunter, tapi Keito bisa mendapat satu buah first blood atas seorang YGners. Dan nice banget inisiasi dari seorang Daiwa. Double trouble yang connect ke arah seorang YGners dan tadi langsung di follow up oleh seorang dari Richard atau dari FJ-nya. Tapi ada juga ada satu buah ultima langsung dikeluarkan seorang Assassin dalam bahaya karena sebuah YGner. Tapi Jastor MKT juga harus menjadi pertukaran kill yang cukup AP. Tapi Keito bakal langsung menjadi incaran selanjutnya. Satu flying spear connect ke arah depannya, tapi ternyata Rizal gak bisa untuk end-nya karena memang towernya masih bisa untuk hit rinse dan tidak ada creep yang masuk tadi. Yes, betul banget. Tadi sih combo untuk first blood ya. Untuk memfirst bloodkan tim dari Nako Spaceship bagus banget sih tadi. Yang tadi kamu bilang, DIY konekin double trouble-nya. Langsung di follow up juga Mark of Hunter dari FG. Langsung kena CC dari Jester FKT. Itu bagus banget. 3 hero yang langsung melakukan combo sekaligus. Cuman, PR-nya adalah kenapa bisa sama skornya 2-2 untuk kill-nya. Karena yang aku bilang, Hasribon bisa merajai untuk damage di fase mid. Mereka butuh item. Karena berkaca lagi, komposisi dari Hasribon sendiri menggunakan double archer gitu kan. Seorang Fenix dan juga seorang Laville. Mereka membutuhkan at least mereka item sampai ketiga lah gitu ya. Item ketiga gitu, item keempat baru mereka bisa menggila. Tapi tetap dalam konteks harus tarik ulur. Mereka bakal kalah tabrak kalau misalnya bener-bener Assassin udah langsung menggunakan ultima. Dalam artian gini, CC yang diberikan signifikan hanya oleh Jester FKT seorang dari Hasribon. Sekalinya Jester FKT udah memberikan CC, udah no one can stop Assassin kembali lagi gitu kan. Iya. Jadi adalah PR-nya untuk Jester FKT gimana pinter-pinternya untuk menggunakan CC-nya itu sih, Jel. Benar sih, memang harus pinter-pinter balik lagi ke mekaniknya masing-masing ya. Tapi hati-hati juga di arah bawah, YGners mau coba untuk ngeduelin seorang FJ, tapi ternyata ada seorang Hound dan Keito yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menjadi point kill. Tambahan oleh seorang Keito dan tower pun menjadi incaran oleh tim Hearts Reborn. Sebenarnya di arah atas ada peperangan yang cukup apik juga terjadi, di mana ada 2 orang versus 4 orang sekaligus. Tapi ternyata wow, masih bisa diamankan seorang DIY di sana dan Jester FKT masih bisa mengamankan untuk towernya sendiri. Gak apa-apa, kita nggak bisa dapat teman kill, tapi seenggaknya towernya masih bisa diamankan. Walaupun tadi ternyata Jester FKT yang mau coba untuk cek Karabas harus langsung terkena inisiasi dari tim Nako Spaceship. Tapi ternyata Keito tiba-tiba muncul lagi-lagi. Tadi di arah bawah Keitonya mau set up ke arah seorang
Wajiners, dan sekarang tiba-tiba cepet banget udah ada di atas dan bisa dapetin double kill. Dan wow, nice one untuk Keito, dan tower pun bakal menjadi incaran di sana. Iya, kalau gini sih kerugiannya dari untuk Nako Spaceship. Tadi aku pikir pada saat bottom lane-nya hancur, waduh Nako Spaceship rugi nih. Jester FKT-nya ngecek bas. Wassalam, langsung dia aduh kalau kata aku tadi udah rugi Has Reborn lagi nih. Langsung tiba-tiba mid laner Has Reborn sendiri udah sampai atas. Langsung kaget Nako Spaceship digaruk-garuk gitu kan sama Liliana. Jadi harus pinter-pinter aja sih mengkalkulasi terutama ya untuk Nako Spaceship. Kira-kira kalau gua masuk nih ke arah dari tayap pertama yang buat ngancurin tayap pertamanya, kira-kira ada siapa gitu yang bakal ke atas. Soalnya kan mereka harus mengkalkulasi itu, jangan sampai terjadi kembali hal seperti tadi kita lihat abis mereka juga langsung dapetin gitu aja oleh tim dari Has Reborn sendiri. Ini semakin gede peluangnya untuk Has Reborn ya, karena jangan sampai fase early mid game udah bener-bener kaya banget oleh Has Reborn sih. PR banget untuk Nako Spaceship nahannya. Sekalipun Baldum udah jadi item full defense di sana, tapi bisa auto bonyok kalau misalnya langsung 2 damage terutama dari Archer masuk ke arah Sugar Mini, Jel. Bener sih, dan yang harus diperhatikan adalah tadi menjadi misinformasi ya, karena tower bawahnya udah hancur dan tadi juga Wajiresnya ke pick off, jadi nggak tahu infonya. Karena tadi juga midnya kosong, jadi bener-bener kosong banget tiba-tiba gitu kan, dari Keitonya naik ke atas, tapi Haun harus langsung pick off juga oleh seorang assassin di sana dengan satu buah ultimanya. FJ masih bisa selamat, tapi di arah setup busnya ada Liliana dan juga ada Kha'Zix yang bisa saja sekali-sekali langsung setup warnya, dan assassin pun langsung dicicil, tapi ada Jester FKT yang terkena explosive fireball dari seorang Jimmy. Tapi di sana Wild Prison dari seorang Baldum tidak terkena siapapun juga, bahkan Flying Spear agak sedikit miss, jaraknya kurang panjang. Tapi Jimmy di sana mulai dicicil-cicil juga oleh seorang Keito, dan nice one banget dengan penggunaan Liliana. Tapi di sana juga ada seorang gentleman kita mau coba untuk ngeduelin seorang PFJ. Tapi hati-hati karena ada Keito yang masih bisa untuk sat. Dan Wajinersnya tadi mengeluarkan satu Mark of the Frost untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yes, betul banget. Di sini kita lihat udah terjadi pergerakan dari Nako Spaceship. Kita ada Tribun sudah bakal connect juga hand ke arah dari Jester FK, dari Jester FK kita bakal coba follow up oleh seorang Hound di sana. Assassin tipis hampir meninggal di sana. Gunakan Sugar Mini tadi daerah belakang di sana. Sebenarnya Zimi bakal jadi bola-bola seorang Keito yang kejar balik oleh seorang Rizzer, tapi terjadi perpecahan war di sana. Akhirnya Sugar Mini dan juga salah satu orang dari Nako Spaceship berhasil lolos. Aduh, tadi jalan pada tipis loh. 2 orang dari Nako Spaceship itu tipis-tipis. Cuman sayang banget ya, nggak ada follow up damage yang banyak dari Has Reborn. Meskipun ada follow up tapi nggak kekejar out of range di sana aja. Bener, kayak tadi ya Flying Spear ya. Sebenarnya kayak Flying Spear itu udah pas banget di posisi Liliana. Cuman sayangnya range itu kayak kurang jauh. Jadi ya nggak bisa dong connect gitu kan. Tapi kita lihat Sugar Mini bakal coba untuk ngejar FJ. Tapi hati-hati juga itu FJ yang masih bisa survive. Tapi Hound bakal menjadi incaran selanjutnya oleh Assassin. Sugar Mini dan juga seorang Rince di sana. Ultimanya pun langsung dinonaktifkan. Tapi Hound juga harus langsung dihilangkan. Sebenarnya double trouble connect ke arah seorang Florentino. Lagi-lagi connect double trouble-nya. Tapi sepertinya towernya yang bakal menjadi incaran pertama untuk tim Has Reborn. Yang penting double trouble connect untuk sedikit mendistract atau untuk sedikit memperlambat saja pergerakan dari tim Nako Spaceship untuk defend towernya. Tapi di arah mid, towernya belum tertumbangkan juga, bakal bertemu 3 versus 4 di sini. Dan tentu saja Rince-nya harus datang di sana, tapi Sugar Mini bakal menjadi incaran. Ada satu White Prison connect arah 3 orang, tapi ternyata ada seorang FJ dengan satu buah Mark of the Hunter dikeluarkan. Dan di sana juga dari seorang Kha'Zix-nya concealment dikeluarkan dan coba untuk tarik mundur saja concealment-nya. Yes, tadi kata FJ, meskipun 3 teman saya terkubur, tapi masih ada saya untuk membunuh Anda. Wow. Kata Sugar Mini, aduh gue kaget. Gue kaget waktu ultimate gue dikeluarin, wah sebelah gue masih ada ya dari Has Reborn. Kita lihat juga untuk Dragon-nya bakal sudah aman, dan jadi menit 18-9 ini oleh tim dari Has Reborn sendiri. Udah makin pusing seperti dari Nako Spaceship, karena memang yang aku bilang, sekalinya kalau Has Reborn bisa bawa maksudnya membawa impact dari early mid game yang mereka megang kendali, kemungkinan besar late game mereka udah enak. Cuman meskipun mereka udah enak juga, maksud dalam artian enak tuh udah kaya ya. Karena memang kita lihat dari sisi gold sendiri di sini levelnya juga udah 6k. Sedangkan dari tim Nako Spaceship belum ada yang nyentuh 6, baru 5,1 paling tinggi seorang Slimsnya di sana. Jadi sebenarnya harus pinter-pinternya aja buat Nako Spaceship gimana caranya mereka bisa cari duit, bisa farming dulu maksudnya farming manja dulu aja, tapi bisa dapetin kill juga. Tapi kita lihat Sugar Mini terlalu depan, dia udah tidak bisa bermain, tapi harus terkubur terlebih dahulu sampai satu player dari Reborn. DIY berhasil membunuh seorang Sugar Mini. Ultima juga bakal keluar seorang assassin di sana berkuda karena dari FJ-nya. FJ pun masih memiliki artikop di sana, tapi di sana sepertinya PR untuk FJ sendiri. FJ di sana sepertinya agak sedikit susah untuk escape. Maaf, untungnya masih bisa berhasil escape karena ada Hound dan juga Jester FKT membackup di depan dari seorang FJ. Bahkan di sana kerugiannya untuk Nako Spaceship lagi nih, Jal, meskipun hanya Sugar Mini yang mati, Jal.
Wow, tadi dari YG sudah tebar-tebar bunga ya ke FJ, tapi sayangnya FJ terus aja ya, dia juga masih punya satu buah jungle strike, plus juga punya retaliate yang bisa untuk menghadang pastinya bunga-bunga dari seorang YG-ners atau dari blossomnya dari seorang Floren, dan menjadi nice one banget sih untuk kabur gamingnya ya. Dan lagi-lagi Nako Spaceship tuh sebenarnya mereka kalau untuk war ya, mereka tuh nggak banyak kalah sebenarnya nggak banyak kalah. Cuman baik lagi ketika mereka dapetin satu pressure, mereka tuh ngelepas pressure itu. Kayak contoh sekarang nih, sebenarnya pressure udah ada di tangannya Nako Spaceship, cuman mereka nggak berani kasih pressure tambahan dan menjadi kesempatan untuk seorang Hound dan juga dia dapetin objektif yaitu dari Infinite Slayer. Inilah yang menurut aku harus jadi evaluasi gini untuk Nako Spaceship ya, karena mereka tuh nggak kalah kalau untuk mekanik ketika war gitu kan. Cuman kayak inisiasinya aja gitu kan, kayak kurang komit lah, kurang 100%, kayak baru 80% gitu. Yes, betul, karena memang menurut aku PR-nya adalah kalau misalnya apalagi udah jam besar seperti ini, komitnya sih, maksudnya eksekusinya harus bener-bener saat kita lagi di setengah juga mau mencoba menceceh seorang dari Switch, tapi yang jadi dapat seorang Sugar Mini di sana, katanya nggak apa-apa, Sugar Mini pun jadi, katanya bakal langsung jadi daging cincang di sana seperti seorang Balum oleh tim dari Hatribon sendiri. Aduh, makin ketar-ketir sebenarnya tim dari Nako Spaceship sendiri, meskipun katanya chill dulu aja dari Nako Spaceship karena memang masih berpeluang besar banget untuk bisa memenangkan game ini, cuman harus bisa pinter-pinternya untuk bisa mengeksekusi, pinter-pinternya untuk bisa nge-kiting satu orang atau dua orang, dan kita lihat juga ultima juga langsung keluar sama stasi di sana, tapi udah bisa berbuat banyak seorang Florentino, maka jadi belum tim dari Hatribon, tidak ada seorang Badum, tidak ada seorang dari Florentino di sana. Ini Fitness Player pun langsung di pop up oleh tim dari Hatribon sendiri, bakal langsung didouble gitu aja. High ground dari mid laner tidak bisa berbuat banyak juga, tapi kayaknya nggak bakal dipaksa juga oleh Jester FKT dan kawan-kawan. Harus berhati-hati karena memang fokus mereka ke tower terlebih dahulu. Gimana caranya gue bisa buat dari high ground salah satu laner tim Nako Spaceship hancur sendiri, tapi tidak cukup sampai situ aja. Jester akan dikurang semakin juga aja bersama dengan FJ 5/5 di sana. Sugar Mini pun akhirnya harus pulang karena terus sakit. Dia bisa dari tim dari Hatribon, bahkan Assassin tidak bisa pulang, tidak memiliki jungler kembali karena memang menjadi Assassin udah bakal bulanan oleh tim dari trouble-nya berhasil melasih tunggu seorang Jimmy di sana, bakal langsung acak-acak 4 player bakal langsung mati dan di ace kan gitu aja. Game kedua dimenangkan oleh tim Hatribon sendiri. Itu apa gitu, double trouble-nya kok Trouble. sampai ke fountain-nya musuh. Dia lagi regen katanya, gue lagi regen aman. Tahu-taunya dilasit pakai. Itu dia loh. Ya, dilasitnya bukan pakai basic attack, double